wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajarwati Khairani, dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang mutasi. Pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan struktur materi genetis yang dapat diproduksi dan dapat diturunkan pada generasi berikutnya. Sejumlah zat yang dapat menyebabkan mutasi itu disebut dengan mutagen. Makhluk hidup yang mengalami perubahan genetik akibat adanya mutasi itu disebut dengan mutan. Perlu diingat, dalam mempelajari mutasi, kita harus memiliki dasar. Yang pertama adalah replikasi DNA, dan yang kedua adalah sintesis protein. Masih ingat kan urutan sintesis protein? Yaitu DNA mengadakan replikasi, kemudian melakukan transkripsi, menghasilkan mRNA, kemudian adanya translasi sehingga menghasilkan protein. Ini adalah dasar dari terjadinya mutasi. Macam-macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, yaitu yang pertama adalah mutasi somatik. Yang kedua adalah mutasi genetik. Mutasi somatik terjadi pada sel-sel tubuh atau soma, seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Bila terjadi pada sel-sel embrio yang sedang aktif membelah, akan mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Ingat, mutasi somatik tidak diwariskan kepada anak cucu, kecuali kalau misalnya kalian ada bayi yang lahir ya, yang lahir kemudian abnormal. Nah, itu bukan berarti dia diwariskan. Kemungkinan pada saat sel-sel embrio yang sedang aktif itu terjadi mutasi sehingga bayi yang lahir itu akan abnormal. Kemudian mutasi genetik. Mutasi genetik yang terjadi ada pada sel gamet atau sel kelamin. Diwariskan kepada keturunannya. Kalau somatik tadi tidak diwariskan. Kalau genetik itu diwariskan. Dapat terjadi mutasi autosomal. Artinya apa? Terjadi pada kromosom tubuh. Ingat, pada kromosom tubuh, bukan pada sel-sel tubuh. Beda ya. Dan mutasi gonosomal artinya terjadi pada kromosom kelamin. Nah, macam-macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama adalah mutasi gen atau mutasi titik atau disebut point mutation. Nah, mutasi gen atau mutasi titik atau point mutation terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen yaitu DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom, tetapi pada basa susunan basa nukleotida. Oke. Berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida, ini adalah susunan basa nukleotida ya. Masih ingat waktu sintesis protein kan? Oke. Yang pertama adalah delete, artinya penghapusan.
atau insersi atau adisi, artinya penambahan basa nitrogen. Oke, penambahan basa nitrogen. Ingat, ini pada gen. Nah, penyebab perubahan kerangka baca pesan genetik atau frame shift mutation sehingga protein yang dihasilkan tidak berguna atau rusak. Oke. Ingat, delesi atau insersi itu menyebabkan perubahan kerangka baca pesan genetik atau frame shift mutation sehingga protein yang dihasilkan itu tidak berguna. Contoh, lihat pada gambar. Ini yang tipe normalnya. Susunannya basa AUG, ingat metionin itu start codon. Kemudian AAG itu lisin, UUU itu fenilalanin, GGS itu glisin. UAA itu stop codon. Normalnya seperti ini. Ketika terjadi mutasi gen, yaitu berupa delesi, penghapusan, ketika U-nya yang di sini pada leusin itu diambil, pada fenilalanin itu diambil, maka susunan basa nitrogennya jadi AUG tetap metionin, AAG tetap lisin, ini lisin ya. Kemudian UU-nya bergeser. G-nya bergeser jadi UUG. UUG ini bukan memproduksi fenilalanin lagi, tetapi leusin. Kemudian GG, harusnya kan tadi GGS, jadinya GG, G-nya bergeser, jadinya GSU. Ini harusnya GSU ya, ini salah cetak. Ini kan harusnya UUG, ini harusnya GSU. Nah, GSU, ini salah. Ini harusnya huruf S. GSU itu alanin. Kemudian sisa UA ini tidak ada. Jadi pergeseran kerangkanya, kerangka bacanya. Sehingga protein yang dihasilkan itu tidak berguna atau rusak. Kemudian yang kedua adalah dari mutasi gen, substitusi atau penggantian basa nitrogen. Penggantian basa nitrogen ini ada yang transisi, yaitu penggantian basa nitrogen pirimidin dengan pirimidin. Sedangkan transversi itu penggantian basa nitrogen purin dengan pirimidin atau pirimidin dengan purin. Contoh dari transversi ini adalah penyakit anemia sel sabit atau anemia sickle cell. Dia akan menghasilkan dari glutamin menjadi valin. Yang A-adenin ini dia ganti dengan urasil. Oke. Nah, untuk mengetahui ini, purin atau pirimidin, kalian masih ingat kan tentang konsep dasar purin pirimidin, GACU. Ini harusnya GACU. Kalau pada U itu pada mRNA, kalau T itu pada T itu pada DNA. Nah, pasangan purin pirimidin ini sebelah sini adalah purin, yang sebelah sini adalah pirimidin. Kalau purin itu selalu pasangan dengan pirimidin, G dengan C, A dengan U, atau A dengan T. Oke, harusnya gitu. Tapi nanti pada mutasi gen, yaitu bagian substitusi, bisa purin ini diganti dengan purin yang lain, atau pirimidin dengan pirimidin yang lain, atau purin dengan pirimidin.
Transisi ini penggantian basa nitrogen pirimidin dengan pirimidin harusnya ada kata atau ya, atau purin dengan purin. Sedangkan transversi itu purin dengan pirimidin atau pirimidin dengan purin. Ini diingat ya. Nah, agar gampangnya ini Ibu ambil dari internet. Yang warna biru ini adalah DNA. Dan juga karena ada T ya, DNA. Ini adalah transversi, yaitu purin ke pirimidin. Oke. Sedangkan yang kali silang itu adalah transisi pirimidin ke pirimidin atau purin ke purin. Oke. Jadi cat G. Cat G. Lebih ingat ya, cat G. Cat G. Kalau dibalik ini nanti kalian bingung. Cat G. C ke A itu transversi, A ke T itu transversi, T ke G atau G ke T juga transversi. Kalau silang begini, baru transisi. Oke. Ibu lanjut ya. Jika tidak menyebabkan perubahan susunan asam amino, itu disebut silent mutation atau mutasi diam. Karena beberapa susunan basa nitrogen itu dapat membaca beberapa asam amino. Ingat yang sintesis protein ya, dalam daftar itu ada susunan basa nitrogen yang dapat menghasilkan asam amino, beberapa asam amino. Misalnya alanin itu dikode oleh beberapa 3 basa nitrogen yang berbeda susunannya. Misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, jika mengakibatkan perubahan fungsi protein, itu disebut missense mutation atau mutasi salah arti. Sudah betul susunan basa nitrogennya. Ketika mutasi itu terjadi penggantian substitusi, dia membaca asam amino yang berbeda. Membaca asam amino yang berbeda sehingga protein yang dihasilkan juga berbeda. Kalau protein yang dihasilkan berbeda, ya jelas fungsinya juga berbeda. Nah, ini disebut missense mutasi atau mutasi salah arti. Selanjutnya, jika mengakibatkan perubahan kodon asam amino menjadi stop kodon, itu disebut no sense mutation atau mutasi tanpa arti. Maksudnya gimana? Ketika ada susunan basa nitrogen yang normal ya, memproduksi protein A. Kemudian terjadi mutasi. Nah, ketika terjadi mutasi kemudian dia menciptakan suatu stop kodon. Nah, asam amino yang berubah itu diubah menjadi stop kodon. Jadi mutasi protein yang terbentuk itu tidak sampai selesai. Jadi menciptakan tanpa arti atau mutasi tanpa arti. Nah, ingat ini stop kodonnya UAG, UGA, dan UAA. Ketika terjadi mutasi, kemudian dia membentuk salah satu dari ini, membentuk stop kodon, berarti dia tidak berarti. Protein yang dihasilkan tidak berarti karena tidak sesuai. Oke. Selanjutnya adalah tadi mutasi gen sudah, sekarang yang kedua mutasi kromosom atau mutasi besar atau yang disebut juga dengan aberasi. Terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Ingat, terjadi pada struktur kromosom dan juga terjadi pada jumlah kromosom.
sering terjadi akibat kesalahan pada meiosis, pada waktu pembelahan sel bagian meiosis. Nah, mutasi kromosom ini ada, tadi Ibu bilang, terjadi pada perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Sekarang struktur kromosom. Perhatikan gambar ini. Ini Ibu udah ambil dari internet, Ibu lupa dari mana. Ibu lupa cantumkan ya. Mutasi kromosom, susunannya ada sama seperti yang gen tadi, ada delesi. Tetapi kalau yang gen tadi yang berubah basa nitrogennya. Nah, ini adalah susunan struktur, perubahan struktur kromosomnya. Misalnya A, B, C, D, E. Ini sentromer, bulat tengah ini sentromer ya, F, G, H. Kita delete D-nya. Nah, jadi kromosomnya seperti ini, A, B, C, E, F, G, H. Oke, ini struktur kromosom. Kemudian duplikasi. Duplikasi itu artinya penggandaan. Yang mau digandakan misalnya B dengan C, terjadi mutasi penggandaan B dan C. Maka A, B, C, B, C. Oke. Nah, kalau inversi itu seperti ini. Inversi itu ada dua. Ada, ini Ibu ambil dari internet juga. Ini ada ininya ya, ID School. Inversi itu ada dua, inversi parasentris dan inversi perisentris. Kalau parasentris itu terjadi pada salah satu lengan kromosom. Salah satu lengan kromosomnya saja. Sedangkan perisentris itu terjadi di kedua lengan kromosom. Oke. Misalnya inversi parasentris. BCD, inversi itu artinya dengan perpindahan kromosom dengan urutan gen terbalik. Dia pindah tapi terbalik. Susunannya menjadi kebalik. Misalnya ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Yang B, C, D ini terjadi inversi. Berarti dia parasentris ya, karena hanya satu lengan. Terjadi inversi, berarti dia balik. D, C, B. Oke. Nah, ketika terjadi inversi parasentris, misalnya ini A, B, C, D, E, F, G. Dia balik, jadi F, G, E, D, C, B. Seperti itu ya. Parasentris satu lengan, inversi perisentris terjadi di dua lengan. Oke. Selanjutnya adalah translokasi. Translokasi ini, perhatikan, translokasi ini adalah perpindahan, perubahan struktur kromosom, di mana perhatikan ini AB, ada dua kromosom yang bukan homolognya ya, yang bukan homolog, perpindahan patahan dari kromosom, tetapi bukan ke kromosom homolognya, bukan. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada kromosom lagi M, N, O, P, Q, R. Nah, patahan dari AB ini biasanya itu di soal dia delete. Delete itu kan patah, hilang. Dia patah, delete AB, kemudian dia pindah pada kromosom yang bukan homolognya. Dia pindah di sini. Ini namanya translokasi. Begitu juga dengan yang ini, MNO. Dia patah atau delete, dia translokasi ke kromosom yang ini. Oke, ingat, kalau translokasi itu bukan pada kromosom homolognya. Jadi ada dua kromosom yang berbeda. Dan bukan kromosom homolognya. Dia delete dulu, baru dia translokasi. Oke, sampai sini paham? Semoga paham ya. Nah, kemudian ada yang namanya katenasi. Katenasi ini terjadi apabila kromosom ini dia saling mendekati. Ini kan seperti ini, posisi normalnya seperti ini. Kemudian dia terjadi translokasi. Nah, ternyata
Yang ujung-ujungnya ini, dia saling mendekati. Misalnya C dengan C ketemu, K dengan K itu saling mendekati. Sehingga terjadi seperti ini. Bentuknya kayak persegi ya, kotak. Nah, ini yang namanya katenasi. Gen yang aleik saling mendekati. Nih, gen yang aleik, alelnya saling mendekati. K dengan K, C dengan C. Ini tertarik. Dia tertarik ke sini, terus ini tertarik ke sini. Jadinya bentuknya seperti ini. Ini yang namanya katenasi. Oke? Nah, kemudian tadi sudah mempelajari tentang mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Sekarang perubahan jumlah kromosom. Nah, dapat terjadi karena non-disjunction atau gagal berpisah karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Nah, yang pertama, perubahan set kromosom atau yang disebut aneuploidi. Perubahan pada jumlah N-nya atau jumlah kromosomnya. Set kromosom suatu individu adalah diploid atau 2N kecuali bakteri dan jamur ya. Nah, biasanya nukleus tidak melanjutkan pembelahan ke meiosis, pembelahan meiosis kedua biasanya. Nah, contoh dari perubahan set kromosom. Biasanya kalau kalian masih ingat, monoploid itu kromosom A, B, C. Kalau diploid, AA, BB, CC. Masih ingat yang diploid waktu Mendel. Kita mempelajari tentang persilangan. Persilangan dihibrid, monohibrid, seperti itu ya. Susunannya kan pasti AA, BB, atau tidak, ini yang AA, BB itu dihibrid. Kalau trihibrid AA, BB, CC. Oke? Nah, maksudnya AA atau BB itu artinya diploid. Karena huruf A-nya itu ada 2, B-nya itu ada 2, C-nya itu ada 2. Sedangkan kalau triploid, itu huruf A-nya ada 3, B-nya ada 3. Masing-masing gen ini ada 3, itu triploid. Oke? Nah, poliploid ini, perubahan set kromosom ini akan menghasilkan poliploid, ya kan? Nah, poliploid ini ada 2. Ada autopoliploid, ada allopoliploid. Kalau autopoliploid itu kromosom berasal dari spesies yang sama. Kromosom berasal dari spesies yang sama atau genom N menggandakan dirinya sendiri. Oke, itu autopoliploid. Itu genom N-nya menggandakan dirinya sendiri. Nah, kalau allopoliploid itu kromosom poliploid berasal dari spesies yang berbeda. Contohnya Musa paradisiaca hibrid itu persilangan dari Musa abuminata dan Musa balbisiana. Ini pisang ya. Musa itu pisang. Musa paradisiaca itu persilangan hibrida dari Musa abuminata dan Musa balbisiana. Oke. Nah, Ibu lanjut. Kemudian yang kedua adalah perubahan penggandaan atau aneusomi. Tadi kita sudah mempelajari tentang aneuploidi. Oke, sekarang aneusomi. Nah, ini terjadi karena peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction. Kromosom normal itu kan harusnya diploid 2N atau disomi. Nah, kalau abnormal itu misalnya monosomi. Monosomi itu 2N kurang 1, pengurangan 1 kromosom. Kromosomnya hilang 1.
Kenapa sih nggak tulis N saja, haploid saja? Beda. Kalau haploid memang dari sananya sudah N. Tetapi ini kalau monosomi itu dia nggak bisa dibilang haploid karena harusnya dia itu 2N diploid. Tetapi karena terjadinya mutasi menyebabkan dia monosomi saja, menyebabkan dia kekurangan satu kromosom. Itu disebut monosomi. Kemudian nulisomi. Nulisomi itu 2N kurang 2. 2N kurang 2. Dia kehilangan 2 kromosom. Maksudnya gimana sih? 2N kurang 2 berarti habis dong? Enggak. Ini maksudnya seharusnya dia itu diploid, tetapi dia kehilangan 2 kromosomnya. Nanti kita perhatikan ya, maksudnya gimana. Kemudian trisomi. Trisomi itu 2N plus 1. Nah, khusus trisomi ini dia kelebihan. Kenapa sih nggak bilang triploid aja? Beda. Oke, yang harusnya dia terjadi 2N, tetapi karena ada penambahan satu kromosom, jadinya dia disebut trisomi. Oke, trisomi pada salah satu pasangan homolognya. Beda ya dengan aneuploid. Kalau ibu bisa bilang aneuploid itu pada tidak terjadi dia pada, kalau ini terjadi pada saat pembelahan meiosis. Oke. Nah, jumlah kromosom, ingat, jumlah kromosom manusia itu 46 buah. Artinya 44 yang autosom A, autosom, plus 2 yang kromosom seks atau kromosom kelamin. Kemudian ini yang perempuan ya, XX, kemudian XY ini untuk yang laki-laki. Oke. Nah, ini contohnya. Yang bagian sini itu non-disjunction of homolog chromosome in meiosis pertama. Terjadi gagal berpisah pada meiosis pertama. Kalau yang B, terjadi gagal berpisah pada kromatid bersaudara. Kromatid bersaudara pada saat meiosis kedua. Oke. Nah, ingat, non-disjunction ini terjadi pada fase anafase. Harusnya dia ditarik, dia gagal. Oke. Perhatikan. Jika non-disjunction itu terjadi pada meiosis pertama, yaitu pada kromosom homolognya dia gagal berpisah pada kromosom homolognya, harusnya ditarik ya. Seperti ini, tetapi dia gagal berpisah, maka akan terjadi tahap selanjutnya, dia tetap ikut meiosis kedua. Meiosis kedua seperti ini. Yang ini kan kosong, karena di sebelah sini nggak ada. Oke, sebelah sini nggak ada. Nah, jadinya seperti ini. N tambah 1, ini yang disebut trisomi. Oke, ini juga disebut trisomi. Oke, ini yang disebut dengan monosomi. Dia kekurangan. Ini juga monosomi. Oke. Kenapa di sini N, terus di sini ibu bilang 2N? Ini kan nanti kalau dia apa istilahnya? Kalau dia kalau persilangan melakukan fertilisasi. Nah, jadinya kan 2N kurang 1. Ini 2N jadinya 2N tambah 1. Seperti itu ya, karena ini masih gamet, masih pada saat pembelahan, jadi N tambah 1. Ini cikal bakal dari trisomi. Ini juga cikal bakal dari trisomi, ini cikal bakal dari monosomi. Nah, ingat, pada meiosis pertama
Jika terjadi gagal berpisah pada meiosis pertama, akan menghasilkan trisomi dan monosomi. Oke, tidak ada yang normal. Itu jika terjadi pada meiosis pertama. Tidak ada yang normal. Dia akan menghasilkan trisomi dan monosomi. Sedangkan jika terjadi gagal berpisah pada meiosis kedua, nah dia sudah belah pada meiosis pertama, baik-baik dia belah ini. Yang kromosom homolognya sudah membelah. Nah, terjadi pada meiosis kedua, gagal berpisah pada meiosis kedua. Jika terjadi gagal berpisah pada meiosis kedua, maka yang terjadi adalah ada trisomi, ada monosomi, dan ada yang normal. Oke. Ada trisomi, ada monosomi, dan ada yang normal. Oke. Diingat-ingat ya. Non-disjunction itu kalau meiosis pertama ada trisomi, ada monosomi. Kalau non-disjunction pada meiosis kedua ada monosomi, ada trisomi, dan ada yang normal. Dua yang normal. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini adalah perubahan jumlah penyakit-penyakit yang terjadi akibat perubahan jumlah kromosom. Khusus, ini Ibu juga ambil dari internet. Khusus aneuploid, perubahan jumlah kromosom. Nah, khusus aneuploid ya. Perhatikan. Perubahan satu atau lebih kromosom dalam tetapi tidak meliputi set kromosom. Misalnya nulisomi. Nulisomi tadi 2N kurang 2, pengurangan jumlah kromosom 2 kromosom. Pada manusia ini bersifat letal. Dia bersifat letal, artinya mati. Nah, yang menimbulkan penyakit itu yang monosomi dan trisomi. Khusus monosomi itu akan menyebabkan sindrom Turner. Dia kehilangan satu kromosom kelamin. Nah, ciri kelamin sekunder wanita tidak ada. Oke, ciri kelamin sekunder wanita tidak ada. Kelemahan daya pikir dan wajah tampak lebih tua. Itu sindrom Turner. Oke. Kemudian pada trisomik, perhatikan trisomik. Pada trisomik itu 2N plus 1. Nah, ini terjadi menyebabkan penyakit sindrom Patau. Sindrom Patau itu kelebihan kromosom pada kromosom nomor 13 atau kromosom nomor 14 atau kromosom nomor 15. Ini pada kromosom autosom ya. Kromosom autosom. Jadi harusnya manusia kan 44, ini 45. Oke? Itu kelebihannya itu pada kromosom 13, 14 atau 15 atau ya ini. Nah, sindrom Patau itu mikrosefali, kemudian perubahan anatomi tubuh, kerusakan jantung, bibir sumbing, polidaktili, dan rekor bottom foot. Kemudian sindrom Edward. Sindrom Edward juga sama. Sindrom Edward itu tetapi pada kromosom nomor 17 atau nomor 18 atau nomor 19. Ini terjadi pada kromosom tubuh, makanya di sini 45A. Bisa terjadi pada perempuan atau laki-laki. Oke. Nah, kemudian sindrom Down. Sindrom Down sama sindrom Turner ini yang biasanya paling sering muncul ya. Trisomi pada kromosom nomor 21 saja. Oke, kromosom nomor 21 saja. Nah, ini pada kromosom autosom. Oke. Rentan dilahirkan dari ibu yang berumur lanjut.
berumur misalnya sudah lanjut ya, sudah tua, tetapi masih bisa melahirkan. Kemudian contoh sindrom Down itu keterbelakangan mental, penyakit jantung, rentan terkena leukemia dan Alzheimer. Alzheimer ini penyakit lupa yang parah sekali tuh. Oke. Kemudian sindrom Klinefelter. Nah, sindrom ini terjadi trisominya itu terjadi pada kromosom kelamin. Dia kelebihan kromosom X. Makanya laki-laki tetapi mempunyai ciri-ciri sekunder seperti wanita. Seperti ini ya. Testis menyusut tetapi payudara membesar, kemudian dia steril. Saat bayi perkembangan lambat. Oke. Itu adalah sindrom Klinefelter. Mempunyai trisomi pada kromosom kelamin. Kelebihan kromosom X. Oke. Ini terjadi pada laki-laki ya. Pokoknya kalau ada huruf Y itu berarti laki-laki. Kemudian sindrom ini yang bahaya adalah sindrom Jakob. Itu trisomi pada kromosom kelamin, tetapi dia kelebihan kromosom Y. Dia kalau mau dibilang laki-laki banget, artinya kejam. Postur tubuhnya normal, tetapi kelainan mental, kemudian anarkis, suka berbuat kriminal dan antisosial. Oke. Karena kelebihan kromosom Y. Ini biasa diderita oleh pembunuh berdarah dingin atau pembunuh berantai. Pokoknya yang kejam, kelainan mental. Oke. Kemudian trisomi sindrom wanita super, triple X. Trisomi sindrom wanita super atau triple X. Ini kelebihan kromosom X. Tubuh tinggi tetapi kepala lebih kecil. IQ ada yang normal, ada yang tidak. Keterlambatan bicara, keterlambatan juga motorisnya. Oke, ini kalian pelajari. Pelajarinya caranya gini. Trisomi, kalau monosomi contohnya apa? Terus ininya bagaimana, jumlah kromosomnya, ciri-cirinya apa? Seperti itu ya. Kalau trisomi, misalnya sindrom Down itu trisominya di nomor berapa? Nomor 21. Ciri-cirinya gimana? Yang ini aja yang biasa terlihat. Oke. Seperti ini ya. Oke, Ibu lanjut. Macam-macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Kalau berdasarkan penyebabnya itu ada dua, yaitu mutasi alami atau spontan, serta mutasi induksi atau buatan. Nah, mutasi alami atau spontan itu penyebabnya radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam ya ini, sinar UV, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif. Yang maksudnya gini, jika ada bahan kimia yang sudah terkena tanaman, kemudian tanaman itu menyebabkan mutasi pada tanaman lain. Nah, itu yang dimaksud dengan mutasi alami. Timbul variasi dalam populasi. Biasanya bersifat resesif, tidak dominan ya, tetapi resesif, kemudian steril dan letal. Ingat, mutasi alami itu lambat, kejadiannya lambat tetapi pasti. Selanjutnya mutasi induksi atau mutasi buatan. Penyebabnya ini adalah ya manusia, karena manusia sendiri ya yang itu menyebabkan oleh ulah manusia. Bahannya itu ada bersifat fisika, ada juga yang bersifat kimiawi. Kalau bahan kimiawi yaitu kolkisin, asam sitrat,
Contohnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa akil. Oke. Sedangkan fisika itu radiasi sinar X, sinar gamma, sinar beta, sinar neutron, dan elektron. Oke. Sekarang kita pelajari tentang dampak mutasi. Dampak mutasi, sabar ya. Oke, dampak mutasi itu yang pertama ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Sekarang yang menguntungkan. Yang menguntungkan yaitu terjadinya poliploid pada tanaman. Terjadi poliploid pada tanaman. Bagaimana sih tanaman yang poliploid itu? Buahnya besar. Contoh pada semangka tanpa biji ya ini. Buah besar, tidak berbiji, produktivitas dan nilai jualnya tinggi. Oke, itu yang menguntungkan. Mutagen yang digunakan biasanya itu kolkisin. Ini yang menyebabkan tanpa biji. Kolkisin atau digitosin dan sinar radioaktif. Kemudian yang menguntungkan dari mutasi ini yaitu bisa untuk penelitian-penelitian tentang kanker. Nah, ini bisa mutasi kita membuat suatu mutasi, membuat kanker, kemudian kita mencari obatnya. Seperti itu ya, itu untuk penelitian-penelitian tentang kanker. Kemudian adanya mutasi ini menyebabkan peningkatan variasi atau keanekaragaman hayati. Ini dampak keuntungannya. Sedangkan dampak merugikan yaitu dapat menimbulkan kelainan penyakit dan kemandulan. Kemudian menyebabkan suatu saat akan terjadi kepunahan jalur murni. Karena manusia hanya akan membudidayakan yang unggul saja. Ini terkait dengan adanya rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu termasuk mutasi ya. Rekayasa genetika itu termasuk adanya mutasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian dulu dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan japri ke Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.